Bab 86. Dia bukan milikku. Rio. Sekarang telah pukul 9:15. Sebentar lagi di perusahaan ada meeting pemegang saham yang harus kau hadiri. Para anggota akan kecewa jika kau terlambat menghadirinya. Kenapa menyita waktu berhenti di jalan umum seperti ini? Rumut Han, bersamaan menatap jam tangan bermerek miliknya. Jika kau telah bosan bekerja, silahkan secepatnya mengundurkan diri, sebelum aku sendiri yang memecatmu. Pungkasnya memasang wajah datar. Pengikut setia itu menelan salivanya. Bibir mengatup diam 1000 bahasa, tak lagi berkutik. Han tidak punya pilihan, mau tidak mau terpaksa mengikuti kemauan Big Boss. Sopir pribadi sekaligus sekretaris itu bergegas memutar setir, menekan pedal, lalu memarkirkan mobil di sisi bagian kanan jalan raya. Pria penakluk hati, dambaan para wanita itu berlahan membuka pintu mobilnya. Memijakkan kaki ke bumi, sepatu berwarna hitam itu mengkilat diterpa mentari pagi. Wajah datarnya tersembunyi di balik kacamata hitam yang bertengger di kedua sudut telinganya. Kaki ramping itu melangkah paripurna menyeberangi jalan raya. Semua mata menatap ke arahnya. Para pejalan kaki dan pedagang keliling melirik tak berkedip ke arah kaki hingga kepalanya. Hah! Pangeran turun dari kayangan, bagaimana bisa dia berjalan kaki di jalan umum yang dipenuhi debu itu? Di mana debu jalan berterbangan, menempel mengotori jas berkelas miliknya itu. Namun, dia tidak memperdulikan hal itu. Ratusan mata menggeleng-gelengkan kepala berdecak kagum melihatnya. Perfect. Oh Tuhan, semoga putriku mendapatkan suami sepertinya. Ucap wanita paruh baya mengangkat kedua tangannya ke langit. Kemudian memandang pria yang berjalan tepat di sampingnya. Terlihat gadis muda tengah berdiri di samping wanita paruh baya itu, menundukkan kepala tersipu malu. Ah, ibu. Ada-ada saja, pria mana yang mau menikahi putrimu? Aku tidak cantik, berwajah biasa-biasa saja. Sahut putrinya kesengsem. Hehem. Apakah perlu ibu mengambilkan satu cermin untukmu, agar menyadari betapa cantiknya dirimu? Janda wanita paruh baya itu lagi. Hah? Ibu bisa saja. Apakah ibu yakin, suatu nanti jika ibu mendapatkan menantu sepertinya, apakah mungkin dia mau mendorong gerobak jualan rongsokan ini, yang ada tangan halusnya lecet dan dia akan memekik kesakitan? Apakah ibu tega? Haha. Haha. Ha. Ha. Ibu dan anak itu tertawa terbahak-bahak. Bagi mereka, kebahagiaan sejati itu simple, mampu membahagiakan diri sendiri lebih berharga daripada memiliki apapun. Beberapa menit, Liana telah berada di hadapan minimarket. Bangunan bertingkat 2 itu, tepatnya berada di persimpangan lampu merah, yang mengarah ke depan rumah sakit. Tangan mulus itu mendorong pintu minimarket. Dia menyusuri koridor minimarket, di setiap sudut tersusun rapi bungkusan barang-barang. Tidak sulit bagi Liana untuk mendapatkan barang yang mau dibelinya. Hehem.
Senyum tipis tersungging di bibir tipisnya. Semoga papa beristirahat dengan tenang di alam sana, bisik batinnya. Liana terkenang momen-momen indah bersama almarhum papanya, yang juga pedagang sederhana, memiliki usaha minimarket. Liana ingin meraih tisu di rak dekat sudut ruangan. Namun apa yang terjadi? Pergelangan tangan yang terpasang arloji branded, tangan itu mendahului Liana meraih tisu. Refleks, Liana memutarkan kepala menoleh ke arah si empunya tangan. Terpampang wajah teduh, mata sayu menatap sendu ke arahnya. Aliran darah di seluruh tubuh berhenti mengalir, rongga pernapasan seolah menyempit, menciptakan sensasi sulit untuk bernafas. Liana, secepat kilat membuang muka, mengalihkan pandangan ke rak tisu, menyambar satu kemasan. Spontan membalikkan tubuh, menuju meja kasir, berharap secepatnya meninggalkan tempat itu. Refleks, tangan lebar, dan lengan berotot yang bersembunyi di balik balutan jas itu meraih tujuan Liana kedekapannya. Dua lengan itu mendekap kencang tubuh ramping Liana. Bersamaan dua insan itu terdiam sejenak, hanyut dalam pikiran masing-masing. Rongga jantung memompa darah lebih kencang dari sebelumnya. Detakan itu terdengar jelas, bergerak kencang meni-asteris kesa dada. Liana, maafkan aku. Suara lirih berbisik di telinganya. Jangan pernah menghindar dan membeng-asterisku. Sambungnya lagi semakin merapatkan dadanya ke punggung Liana. Lepaskan. Jari lentik itu berusaha melepaskan dekapan Rio. Tidak ada respons. Aroma wangi khas yang dihasilkan tubuh pria itu merambat ke seluruh penjuru ruangan. Siapapun yang mencium aroma parfum itu tidak akan bisa memungkiri. Sungguh aroma lembut menenangkan pikiran. Liana, kamu jangan seperti wanita B** tergoda oleh R** Yuan pria yang baru saja menikahi wanita lain. Sementara, dia berusaha merayumu, meskipun lelaki itu pernah hadir di dalam hidupmu. Kau hanya sebagai istri entraknya. Kamu tidak memiliki alasan untuk berharap banyak melabuhkan perasaan kepadanya. Dia hanya bayangan dalam hidupmu, yang akan selalu menore hatimu. Bisik batin Liana. Lepaskan. Nada suara lebih kuat. Wanita itu rontah berusaha melepaskan dekapan lengan Rio yang melilit tubuhnya. Bagaimana jika aku tidak mau melepaskanmu? Candanya, mengukir senyum hambar, menyembunyikan kekalutan yang tercetak di wajahnya. Yang mana tertutup kaca mata hitam. Rio, lepaskan. Bentaknya. Volume suara lebih tinggi dari sebelumnya. Hehem. Liana, aku sangat senang bisa melihatmu. Meskipun beberapa hari terakhir ini, begitu banyak hal yang kita lalui, namun kau masih mengingat nama pria ini. Aku mencintaimu. Bisiknya. Maaf. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan buala konyolmu. Lepaskan. Dia merontah lagi berusaha melepaskan dekapan pria yang memiliki karisma itu.
Rio terdiam sejenak. Refleks melenturkan otot-otot lengannya yang melemah. Kalimat singkat yang diucapkan gadis itu sepertinya berhasil mencuri kekuatannya. Tak lama, tangan kekar itu meraih kencang kedua bahu Liana, kemudian membalikkan tubuh Liana dengan Pa Sa, menciptakan posisi saling berhadapan. Liana menundukkan kepala, menyembunyikan wajah dari tatapan pria itu. Kedua netra indah itu berusaha menghindari tatapan mata berwarna kecoklatan itu. Sayang, angkat kepalamu, tatap aku. Tak ada respons. Bibir mengatup rapat, wajah wanita itu memerah. Rio berbicara layaknya dengan sepotong patung replika wanita yang diam memaku. Tangan lebar itu meraih dagu Liana, dan mengangkat wajahnya. Kini tatapan saling beradu, netra indah itu sedikit berkaca-kaca. Apakah aku begitu mengasteriskan bagimu, sehingga menjauh dan terus menghindar dariku, serta tidak ingin lagi menatapku? Pertanyaan yang sangat meluluhkan perasaan. Dada sesak, tangis itu ingin meledak Asteris tetapi berusaha ditahannya, mulut menelan selaiva. Refleks, kelopak mata yang telah berkaca-kaca itu mengatup, berusaha menyembunyikan perasaan yang sesungguhnya dari tatapan pria di depannya. Rio mendekatkan wajah, sejenak menatap wajah ayu itu. Lalu, menyambar lembut bibir tipis yang telah menjadi ken Asteris baginya. Seperti aliran listrik yang memiliki tegangan Asteris tinggi. Liana tersentak kaget Asteris. Pria itu berusaha membuat celah di antara tekstur Asteris bibirnya yang mengatup rapat dan kaku. Liana meronta. Asteris berusaha melepaskan godaan Asteris asmara itu, yang mana lengah sedetik saja akan membuatnya terbakar Asteris. Pagar pertahanan akan hancur Asteris. Temuilah wanita yang telah kamu nikahi itu, ucapnya datar, berusaha menjauhkan bibi Asteris dari santapan singa P Asteris Erkasa itu. Serangan balok kayu berukuran raksasa berhasil memukul kepalanya, sehingga merusak kerja otaknya, mampu melenyapkan kesabaran serta memukul Asteris mundur hasrat lelakinya. Ucapan wanita yang disayanginya itu sangat menusuk Asteris hatinya. Rio mundur 2 langkah menjauhi tubuh Liana. Wajah yang tadinya sayu berubah merah membara. Ya, syukurlah. Kamu wanita yang cukup cerdas, memahami segala situasi. Nafas tersengal. Aku memiliki istri yang serba ada, cantik, menawan, dan juga pintar dalam segala hal. Buat Asterisnya aku. Kenapa tertarik menghabiskan waktu pentingku bersama wanita rendah sepertimu? Ucapnya garang. Tangan itu melempar kasa Asteris tisu yang berada di tangan kirinya, lalu membalikkan tubuh meninggalkan tempat itu. Next episode. Akankah Liana sanggup menahan peri Asterisnya hati, atas ucapan yang sangat menusuk Asteris perasaannya? Kemarahan Asteris singa jantan itu mengalahkan akal sehatnya. Namun benarkah dia ingin melupakan Liana, memilih membuka hati kepada wanita yang bernama Claudia?